bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Ya, baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, selamat malam. Jamnya sudah menunjukkan jam 7 tepat, ya. Sudah jam 7 tepat, itu artinya kita akan memulai kegiatan Bincang Sersan kita pada edisi malam hari ini, yaitu 27 Agustus. Ya, jadi agak tertunda seminggu sebenarnya ya, Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, mengawali kegiatan Bincang Sersan kita, Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari NKB 193. NKB 193 berjudul Aku Hendak Berhati Tulus, akan menjadi pujian. Aku hendak tetap berhati tulus akan menjadi pujian pembuka kita. Ya, sebelum kita masuk kepada bagian pemaparan, kita akan berdoa. Dan untuk doa buka, mungkin saya minta tadi, saya lihat ada, coba lihat TPRR yang siapa. Oh, tadi saya dengar ada Bu Marlen suaranya. Bu Marlen, ada Bu Marlen? Pakai HP siapa tadi orangnya? Halo Pak. Silakan Bu Marlen, doa buka. Boleh pakai HP-nya Pak Puji. Ya udah, Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga. Ucap syukur pada malam hari ini atas berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami, bahkan sampai malam hari ini kami dalam keadaan sehat dan baik. Saat ini Tuhan,
kami akan mengikuti bincang sersan. Biarlah kiranya Tuhan mau tolong kami semua supaya dapat berkonsentrasi dan dapat memusatkan pikiran kami untuk benar-benar mendengar dan memahami apa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marlen. Ya, Baik. makasih Pak. Sama-sama Bu. Baik, Bapak Ibu Saudari, kita masuk kepada pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, di mana secara khusus malam ini kita akan membahas tentang sebuah kitab yang namanya Kitab Obaja. Nah, pertanyaannya, apakah Kitab Obaja ini menjadi kitab terpendek? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudari, kalau kita pernah membaca kitab-kitab gitu ya, di dalam Perjanjian Lama atau bahkan di Perjanjian Baru gitu ya, kita mungkin akan menemukan nama-nama seperti Yesaya, Yeremia, dan yang lain-lainnya akan jauh lebih terkenal. Kitab Obaja rasanya jarang sekali dibaca atau bahkan namanya terdengar, walaupun nama Obaja ini sering dipakai untuk nama-nama anak-anak ya, nama-nama orang, nama-nama anak gitu ya. Sering sekali dipakai kata nama Obaja ini. Nah, siapa sih sebenarnya kalau kita bicara tentang Obaja? Obaja itu siapa sih? Apakah dia seorang raja, seorang nabi Tuhan yang bekerja di mana, atau siapakah Obaja ini? Kalau Amos jelas ada latar belakangnya, Yesaya jelas ada latar belakangnya. Obaja ini sopo yo? Nah, Obaja Bapak Ibu Saudari, memang sangat sedikit literatur yang membahas tentang Nabi Obaja. Nabi ya jelas, yang jelas Obaja itu adalah Nabi Tuhan. Dia mendapat penglihatan tentang Edom. Ya. Kalau kita membuka Alkitab kita, di Obaja ayat yang pertama, karena cuma satu pasal, Obaja ayat yang pertama itu jelas langsung dia punya alamatnya, kata-katanya bahkan jelas. Penglihatan Obaja, inilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Berarti dia mewartakan penglihatan tentang Edom ya, yang dituliskan dalam kitabnya. Dan Bapak Ibu Saudari, kalau bicara latar belakang Obaja, maka nggak ada yang tahu ya. Sangat sedikit literatur yang membahas tentang Obaja, siapakah dia, lalu juga dari mana asal usulnya, bahkan dia bekerja di mana, Israel Utara atau Israel Selatan, itu sangat sedikit dia punya literatur yang membahas itu. Bahkan Bapak Ibu Saudari, di dalam PL kurang lebih ada 10 nama Obaja. Tapi ini Obaja yang menulis kitab Obaja ini nggak tahu yang mana. Karena mereka semua tidak saling terkait satu dengan yang lain. Dan kalau kita bicara arti nama Obaja, bagi Bapak Ibu Saudari yang mungkin sedang memikirkan nama untuk saudara, untuk rekan, untuk ya apapun itu, dan mendapatkan ilham atau mendapatkan pangsit dengan nama Obaja, arti nama Obaja itu adalah abdi Allah, God's servant, abdinya Allah, pembantunya Allah, pekerjanya Tuhan, God's servant, ya, pelayannya Tuhan. Itu arti nama Obaja. Nah, tadi kita sudah membahas ada Obaja. Dan di dalam keterangan Obaja ini ada keterangan yang menarik, yaitu tentang Edom. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, Edom itu apa? Siapakah Edom itu? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan semua, kalau kita berbicara tentang Edom, maka Edom itu adalah bangsa keturunan Esau. Jadi, kalau kita ingat, Bapak Ibu saudari, Yakub itu kan punya kakak. Ishak punya anak 2, Yakub dan Esau. Ya. Yakub dan Esau. Yang lebih besar itu kan yang Esau sebenarnya. Yang lahir duluan itu Esau. Ya. Tapi Yakub ini lebih punya lebih pintar, dan juga boleh dibilang Yakub itu kan artinya pembohong ya Bapak Ibu. Dia itu bisa memanipulasi segala sesuatu. Edom ini adalah keturunannya Esau. Jadi sebenarnya Esau dan Yakub itu kan kembar ya.
Tapi lahirnya karena duluannya Esau, ya akhirnya ya sudahlah dibilang Esau yang menjadi kakak. Ya, Esau yang menjadi saudara tua, gampangnya begitu, gitu ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan Edom ini menjadi bangsa keturunan Esau. Edom ini menjadi bangsa keturunan Esau yang boleh dibilang ini dimention atau disebutkan di dalam kitab Obadja itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, Edom ini juga posisi tinggalnya itu di sebelah selatan Yehuda. Jadi Yehuda itu Israel Selatan. Setelah Israel yang unified itu terpecah, maka kan kerajaan itu terpecah dua setelah pemerintahan Salom, Yerobeam dan Rehabeam. Israel Selatan namanya Yehuda, Yerusalem ibu kotanya, yang sebelah selatan, dan yang sebelah utara itu namanya Kerajaan Israel dengan ibu kota di Samaria. Bangsa Edom di mana? Nah, ini sebelah selatannya Yehuda. Jadi benar-benar daerah berbatu, pegunungan Seir. Ya. Sekarang itu wilayahnya di mana? Pegunungan Seir itu. Pegunungan Seir itu sekarang posisinya ada di negara Jordania. Ya, kayaknya kita belum lama ya kalau yang suka ngikutin perkembangan sepak bola itu kemarin kita dengar Dirtek timnas kita itu kan bekas timnas, Dirteknya timnas Jordania. Nah, Jordania itu posisinya selatan daripada Yehuda. Posisinya lebih di selatan, di pegunungan Seir gitu ya. Jordania, nama tempatnya adalah Jordania. Nah, juga Bapak Ibu bicara Edom, artinya Edom itu apa? Edom itu artinya merah. Kenapa merah? Karena ini terkait dengan penjualan hak kesulungan. Ya, ketika berkat sulung itu diberikan, yang dipakai kan sup kacang merah. Nah, ini agak-agak apa ya? Boleh dibilang namanya ini seperti kayak masih ada dendam sebenarnya antara Esau dan juga Yakub. Walaupun mereka sudah berdamai pada saat itu, tapi ternyata bapak-bapaknya berdamai, keturunannya tidak berdamai. Akhirnya mereka menggunakan nama Edom. Begitu ya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari membaca di Obadja 1 ayat 10 sampai dengan 14, Edom itu kenapa dikutuk? Karena Edom bersuka cita ketika Israel jatuh. Ketika saudaranya itu bangsa keturunan yang masih saudaranya sendiri jatuh, mereka justru bersuka cita. Kalau saudara jatuh, mestinya kita kan nggak bersuka cita gitu ya Bapak Ibu Saudari. Justru kita ketika melihat rekan, ketika melihat saudara, ya ada yang lemah ya maka kita akan bantu, kita akan perkuat. Nah ini beda. Kalau Edom itu justru bersuka cita ketika melihat Israel. Nah, kalau kita bicara tentang konteks kitab Obadja dan sejarah penulisannya, maka jelas kitab ini ditulis oleh seorang yang bernama Obadja, yaitu abdi Allah. Seorang nabi yang bernama Obadja. Obadjanya yang mana kita nggak tahu. Yang jelas ini adalah Obadja yang adalah abdi Tuhan. Obadja yang adalah abdi Allah. Obadja yang bertugas atau bekerja sebagai nabi. Ya. Dan bicara penulisannya kapan, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu abad ke-9 sebelum Masehi. Ketika Edom memberontak melawan Yehuda, Israel Selatan, pada masa pemerintahan Yoram. Kita bisa baca, ini kisahnya di 2 Raja-Raja 8 ayat 20 sampai dengan 22, dan di kitab 2 Tawarik 21 ayat 8 sampai dengan 10. Orang-orang Edom itu memberontak kepada orang-orang Yehuda. Atau yang kedua, abad ke-6 sebelum Masehi, ya. Ini SM ini bukan sekolah minggu ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan semua, bukan sekolah minggu artinya. SM ini artinya adalah sebelum Masehi, atau sekarang sebutannya sebelum zaman bersama, gitu ya, before common era, ya. Yang pertama ketika Edom memberontak, yang kedua adalah kemungkinannya setelah Yerusalem jatuh, ya. Jatuhnya ke siapa? Ke Babel. Edom ikut bersuka cita karena mereka tidak diserang. Ya. Kita bisa baca di beberapa kitab yang ada di tayangan ini. Yeskiel 25, Ratapan 4, Mazmur 137. Jadi di waktu-waktu itulah kemungkinan kitab Obadja ini ditulis oleh Nabi Obadja. Precise-nya kapan memang tidak ada, tetapi konteksnya kita bisa lihat adalah pada saat kejatuhan Israel. Bangsa Israel, tepatnya
baik Israel Utara maupun Israel Selatan. Karena apa? Karena kalau kita melihat kitab Obadja di ayat yang ke-17 sampai dengan 21, nggak disebut yang istilah namanya Israel dan Yerusalem. Israel dan Yehuda itu nggak disebut, tapi disebutannya satu, yaitu Sion. Sion itu berarti kesatuan umat Israel, keturunan Yakub. Ya. Tidak terpisah antara yang utara maupun yang selatan, tapi jadi satu. Dan kalau kita lihat secara umum, maka kitab Obadja ini berbicara tentang penghakiman kepada Edom. Edom dihukum, tetapi Israel diselamatkan. Keturunan Esau yang bersuka cita karena kejatuhan keturunan Yakub itu akan dihukum, tetapi Israel yang menjadi keturunan daripada Yakub itu akan diselamatkan. Makanya kalau kita perhatikan tadi di slide sebelumnya, konteksnya itu adalah ketika Israel mengalami kemalangan. Ketika Yehuda mengalami pemberontakan dari Edom, dan yang kedua setelah Yerusalem itu jatuh. Nah, kalau kita lihat dari pasal 1, karena cuma satu pasal Bapak Ibu Saudari, jadi langsung ayat saja, ayat 1 sampai dengan 16, maka ini bicaranya semua tentang penghakiman atas Edom. Ya. Di ayat 1 sampai dengan 9 itu bicara tentang bagaimana kesombongan Edom, kerajaan Edom yang bersuka cita karena mereka tidak dihancurkan, karena mereka luput dari bahaya, itu mereka akan diruntuhkan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapapun engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri sebanyak yang diperlukan? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa petikannya? Betapa keturunan Esau digeledah, betapa hartanya tersembunyi dicari-cari. Itu di ayat 5 sampai dengan ayat 6, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, Obadja ayat 5 sampai dengan ayat 6. Di sana jelas bagaimana Obadja menyuarakan tentang kesombongan Edom itu karena mereka merasa sombong dengan daerahnya, mereka akan diruntuhkan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat 10 dan seterusnya, ayat 10 sampai dengan 16, justru bangsa Edom ini akan dikatakan menuai apa yang mereka tabur karena mereka bersikap jahat kepada saudara mereka sendiri. Ya. Sebab hari Tuhan telah dekat menimpa segala bangsa seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Ayat 15. Ya. Sesungguhnya seperti kamu telah minum murkaku di atas gunungku yang kudus, demikian juga segala bangsa akan minum tanpa henti-hentinya, bahkan mereka akan menenggak minuman sampai mereka menjadi seakan-akan tidak ada. Bagian ini menegaskan bagaimana Edom itu, dan tidak hanya Edom, tapi juga seluruh bangsa, akan dihakimi. Karena kesalahan mereka, karena sikap mereka yang justru bersuka cita atas penderitaan umat Tuhan yang dihancurkan, yaitu Israel, atau dikatakan di dalam di ayat 17, yaitu Sion. Nah, shifting point-nya itu ada di ayat 17 sampai dengan 21, di mana Israel akan dipulihkan. Ya. Israel dipulihkan dan akan kembali memiliki tanah mereka. Di ayat 17 dikatakan, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang luput. Gunung itu akan menjadi tempat kudus dan keturunan Yakub akan memiliki lagi tanah miliknya. Nggak disebutin di sini Bapak Ibu, keturunan Yakubnya itu yang di Israel Utara atau di Yehuda. Tapi seluruh keturunan Yakub akan kembali memiliki lagi tanah miliknya. Ayat 18, keturunan Yakub akan menjadi api dan keturunan Yusuf menjadi nyala api, sedangkan keturunan Esau menjadi jerami. Nah ini uniknya ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Keturunan Yakub akan menjadi api. Ini udah kayak pantun ya, gitu ya. Keturunan Yakub akan menjadi api yang membakar. Berarti seluruh bangsa Israel, Yakub yang berubah nama jadi Israel itu akan bersinar keturunannya. Keturunan Yusuf, keturunan Yusuf itu Bapak Ibu kita ingat Yusuf salah satu daripada anaknya Yakub yang boleh dibilang karirnya mentereng gitu ya, cemerlang ya. Dia jadi asistennya
daripada Firaun pada masanya ya. Keturunan Yusuf menjadi nyala api. Kalau keturunan Yakub menjadi api, keturunan Yusuf menjadi nyala api. Sedangkan keturunan Esau, nah ini, menjadi jerami. Jerami kita tahu ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, rumput ya, makanannya ternak seperti sapi dan segala kawan-kawannya ya. Artinya apa? Artinya keturunan Esau itu akan dibakar karena jerami akan dibakar pakai api ya. Mereka akan membakar di ayat 18 bahkan mereka akan membakar dan memakan habis seluruhnya dan tidak ada seorang pun yang selamat dari antara keturunan Esau sebab Tuhan telah berfirman demikian. Berarti Bapak Ibu Saudara, ketika Israel dipulihkan, ketika keturunan Yakub itu akan kembali bersinar, maka keturunan Esau itu akan di bumi hanguskan. Orang-orang yang di daerah situ akan di bumi hanguskan. Dan kalau kita lihat di sini, di ayat selanjutnya, pesan di dalam pemulihan Israel itu tidak hanya bicara tentang bagaimana mereka akan kembali merdeka, tapi juga bagaimana Israel akan kembali menjadi bangsa yang teokratif. Bangsa yang dipimpin oleh Tuhan, karena dialah yang akan menjadi raja yang berdaulat atas semua bangsa. Tidak hanya Israel, tapi semua bangsa. Orang-orang Negeb akan memiliki pegunungan Esau, orang-orang Shefla akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Pasukan Israel dari orang-orang buangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Ya, Sarfat itu kita ingat lah ya, janda dari Sarfat ya. Dan suku dan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarad akan memiliki kota-kota di Negeb. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghakimi pegunungan Esau. Dan kerajaan itu akan menjadi milik Tuhan. Ayat 21. Jelas bahwa di dalam kitab Obadja, semua yang tadinya punya Esau itu akan menjadi milik Israel. Dan ketika itu menjadi milik Israel, tandanya itu akan menjadi milik Tuhan. Nah, dari kitab ini, apa yang bisa kita pelajari? Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Dari kitab Obadja yang sangat singkat, 21 ayat cuman, jadi kalau Bapak Ibu saudari dan juga adik-adik di sini ada beberapa rekan katekisannya yang mau memulai baca Alkitab, ya kita mulai aja dari kitab Obadja karena Obadja itu kitabnya singkat ya, 21 ayat. Mau belajar rajin baca Alkitab. Ya. Ini walaupun singkat 21 ayat, tetapi banyak makna. Yang pertama dari kitab Obadja kita bisa belajar bahwa Allah adalah hakim yang adil. Gak ada satu bangsa pun yang lolos dari penghakimannya, termasuk Israel. Kenapa Israel dibuang? Itu adalah cara Allah menghakimi sebagai bentuk rasa sayangnya kepada umat pilihannya itu. Dan ketika bangsa Edom melihat, wah Israel dihukum, dendam lama saya terbalaskan gitu ya. Allah juga menghukum bangsa Edom sekarang gitu ya. Melalui kitab Obadja Allah berfirman kepada bangsa Edom lewat Nabi Obadja bahwa kalian juga akan dihukum. Karena apa? Kalian justru bersukacita, bersenang-senang di atas penderitaan saudara. Ya. Kalau bersukacita di atas penderitaan orang lain itu kan walaupun enak dalam tanda kutip, Bapak Ibu, senang kadang kita juga ya mungkin happy ya bagian itu, tapi sebenarnya itu tidak baik. Ya. Karena apa? Itu nggak adil. Dan Allah akan menghakimi mereka. Nggak ada satu bangsa pun, satu pihak pun yang bisa lolos dari penghakiman Tuhan. Dan di dalam kitab Obadja kita bisa belajar dengan jelas. Kesombongan manusia khususnya itu akan diruntuhkan. Karena apa? Tuhan sangat anti terhadap kesombongan. Tuhan tidak suka dengan gaya-gaya yang menyombongkan, yang bukan miliknya. Loh, kok bukan miliknya, Pak? Ya, iya. Memang betul, Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara harta milik, secara tercatatnya mungkin atas nama kita. Tapi sebetulnya kalau kita bicara secara filosofis, bukankah itu semua Tuhan yang memberikan? Jadi kalau kita sombong atas atau bermegah atas apa yang kita miliki, ya sebenarnya kita bermegah bukan atas yang kita miliki. Justru kita bermegah atas milik
pihak lain, yaitu milik Tuhan. Dan Tuhan itu nggak suka. Kalau ada kesombongan di situ, apalagi ini secara khusus yang sombong adalah bangsa Edom, itu akan diruntuhkan. Karena apa? Jelas Tuhan sangat anti terhadap kesombongan. Tuhan tidak suka yang namanya orang-orang fasik, orang-orang sombong yang membangga-banggakan dirinya sendiri, padahal segala sesuatu yang ia miliki, kalau kita mengacu kepada kitab Ayub, semuanya itu adalah milik Tuhan, bukan milik dia sendiri. Nah, dari kitab Ayub juga kita belajar, Bapak Ibu Saudari, Allah itu sangat peduli pada relasi persaudaraan, dan jika ada umat yang tertindas, maka ia akan pulihkan. Inilah yang dia lakukan kepada bangsa Israel, umat pilihannya itu. Dia kepada bangsa, kenapa Allah menghukum Edom? Karena bangsa Edom nggak peduli sama persaudaraan. Mereka harusnya hidup rukun, hidup saling menguatkan, apalagi sebagai tetangga gitu ya. Harusnya mereka itu rukun, masih punya satu asal-usul yang sama. Ini kenapa jadi musuhan? Dan Israel sebagai yang tertindas itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Allah sangat peduli. Makanya kan kalau kita buka Mazmur, Daud kan bilang, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara-saudara semua hidup rukun. Ya, lagunya seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Nah, itu kan persaudaraan digambarkan seperti itu. Nah, ini juga di kitab Obadja itu semakin digambarkan dengan jelas, namun dengan kacamata yang berbeda. Bahwa harusnya bangsa Edom itu sebagai saudara yang baik, mereka itu jangan malah makin menindas gitu ya, jangan menindas saudaranya sendiri yang menderita. Mereka justru harusnya menolong. Nah, di sini Tuhan menghukum mereka karena bukannya menolong, malah mereka membiarkan tertindas saudaranya itu. Dan Tuhan akan memulihkan umatnya yang tertindas, yakni bangsa Israel. Karena mereka telah mengaku tobat kepada. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, selain daripada hal-hal tadi tentang kitab Obadja yang kita pelajari, ada beberapa fakta-fakta unik yang mungkin luput dari perhatian kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau bicara kitab terpendek, kitab Obadja masuk nominasi ini, ya, khususnya di Perjanjian Lama. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, maka nggak ada kitab yang mungkin cuma 21 ayat, ya. Pasalnya cuma 1 dan ayatnya cuma 21. Yang lain-lainnya rata-rata itu yang nabi-nabi kecil ya, kayak Yunus, Mika, dan juga Nahum, dan seterusnya. Itu cukup banyak, ada beberapa pasal ya. Tapi Obadja, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan semua, ini adalah kitab yang pendek, sangat sederhana. Dan kalau kita bicara Obadja juga, maka ini adalah nama yang umum, sehingga tidak diketahui ini Obadja yang mana. Nah, namun dari dua hal ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kalau kita bicara tentang firman Tuhan itu nggak masalah pendek atau panjangnya. Tuhan itu nggak mempersoalkan pendek atau panjang. Bahkan Tuhan itu nggak butuh nabi yang terkenal. Yang dia butuhkan apa? Yang dia butuhkan adalah orang-orang yang mau menyampaikan firman-Nya, bahkan menyampaikan firman itu secara tegas, lugas, dan terpercaya. Kita bisa belajar ini dari kitab Obadja, bahwa Tuhan itu nggak butuh kata-kata yang panjang kok. Bahkan dalam berdoa kita nggak butuh kata-kata yang indah. Yang penting apa? Maksudnya tersampaikan. Dan dalam kitab Obadja kita bisa lihat maksud Tuhan tersampaikan dengan begitu jelas. Dan kalau bicara tentang kota Edom, Bapak Ibu Saudari, ini untuk Bapak Ibu yang mungkin punya pengalaman pergi ke daerah Timur Tengah, maka Edom itu posisinya ada di Jordania. Jordanianya di mana? Tepatnya di Petra. Ya, kota Petra itu situs wisata yang terkenal, kota yang batunya merah, gitu ya. Dan mereka itu kan tersembunyi di tebing-tebing. Nah, Edom itu di masyarakat Edom sebagian besar zaman itu tinggalnya di situ. Jadi itu keturunan Esau yang tinggal di situ ya, Bapak Ibu. Itu kota Petra di Jordan, Republik Jordan, kerajaan Yordania. Kota Edom ada di sana. Jadi Jordania dan sekitarnya termasuk ya daerah-daerah Timur Tengah itu daerah-daerah yang boleh dibilang di Alkitab itu ada. Jordania, negara Jordania sekarang itu adalah teritorinya Edom kurang lebih. Dan Petra itu adalah kota pentingnya
orang-orang Edom ini. Ya. Kenapa mereka sombong? Karena kota Petra, kalau ada yang pernah ke sana, Bapak Ibu Saudari, saya sih belum pernah gitu ya. Tapi kalau karena udah pernah lihat Google Street Map-nya, lalu juga lihat dokumenter-dokumenter dari sana, itu memang kotanya tuh tersembunyi di bukit-bukit gitu. Nah, mereka itu merasa sombong, karena apa ya? Nggak mungkin lah gue diserang. Kondisi gue kayak gini kok, nggak mungkin lah kota berbukit ini akan diserang dengan mudah. Gitu. Jadi mereka akhirnya menjadi sombong. Berbeda dengan Israel yang secara teritori lebih terekspos, ya, lebih mudah diserang baik dari utara, dari selatan, timur ke barat, selatan ke utara bisa diserang. Gitu ya. Kalau kota Petra ini cukup aman, ya. Siapa yang mau masuk ke gorong-gorong, istilahnya gitu. Dan kalau kita bicara tentang kitab Ubaja, maka cuma ada satu tema tetapnya, yaitu penghakiman terhadap saudara yang berkhianat di kala susah. Jadi Bapak Ibu Saudari, hati-hatilah ya, kalau kita punya saudara justru di kala susah kita tinggalin gitu ya, kita nggak support, ya ya hati-hati, ini nubuatan yang ada di dalam kitab Ubaja itu mungkin bisa ngena buat kita. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa menjadi yang saya bisa bagikan pada kesempatan ini berkaitan dengan kitab Ubaja. Barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan semua, ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mau ditambahkan, dipersilakan. Bisa Pak Sam, langsung. Ya, Pak Sam silakan. mau nanya. Gimana, Berarti itu Bro? kan bangsa Edom kan masih keturunan Yahudi ya? Hah? Bangsa Edom? Iya, yang sekarang yang pindah itu kan dari keturunan Esau kan, berarti kan masih bangsa Keturunan Yahudi dong. Esau, betul. Iya, berarti masih orang Yahudi dong dulunya. Kenapa sekarang jadi Yordania itu jadi orang Arab, Pak Sam? Bukan dong kok, jatuhnya bukan Yahudi. Karena kan yang dibilang Yahudi, yang dibilang keturunan Israel itu kan keturunan Yakub. Oh, jadi Abraham Oh, tuh masih belum orang Yahudi dong dibilangnya kalau gitu ya? belum. Belum Belum. ya? Oh, Abraham itu kan orang Ur Kasdim. Hmm. Abraham itu Ur Kasdim. Iya, ya udah. Siap, siap kok. Makasih, Pak Iman. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oh, ibu kotanya aman. Baik, Bapak Ibu Saudari, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka kiranya apa yang kita bahas ini bisa menjadi berkat buat kita semua, dan biarlah pengetahuan yang kita dapat pada malam hari ini bisa kita kembangkan ya, karena apa yang saya sampaikan ini kan tidaklah sempurna begitu ya. Apa yang saya sampaikan ini hanya sedikit daripada ilmu yang bisa kita perdalam ya. Mari kita semakin memperdalam kecintaan kita terhadap Alkitab dengan mau semakin memperdalam, tidak hanya sekedar membaca, tapi juga mengerti. Tidak hanya sekedar mengerti, tapi juga melakukan. Tidak hanya sekedar melakukan, tapi benar-benar memelihara dalam hidup keseharian. Karena apa? Karena berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu yang bisa saya sampaikan, dan pada saat ini kita akan masuk kepada doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang sudah tercantum di dalam di dalam warta jemaat kita pada kesempatan ini, dan tambahannya mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari adalah untuk Ibu Wahyuni Christine Saragi yang baru atau Mama Noel sebutannya, yang baru saja menyelesaikan operasi di Rumah Sakit Umum Ciawi, dan juga kita berdoa untuk ayahanda dari Ibu Iin, namanya Bapak Gompar Simangunsong ya. Apakah selain dua hal itu ada tambahan lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selain juga daripada yang tertera di di kita punya tayangan? Jika ada tambahan silakan Bapak Ibu Saudara-saudari.
Aman, aman, aman. Oke, siap Pak Puji. Baik, Bapak Ibu Saudari. Pak. Ya, 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 ya. Ya, silakan. Papanya Bu Iin, Pak, masuk rumah sakit di Malang. Ya, tadi Ci, papanya Bu Iin, Bapak Oh, Gompar nggak dengar. Simangunso. Oke, Itu, Ci. Oke, adalah baik Bapak Ibu Saudari, kalau sudah tidak ada tambahan lagi, mari kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur kami boleh mempelajari tentang Obadjah ya Tuhan, seorang nabimu yang menjadi abdimu, yang mengajarkan kami untuk boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Biarlah apa yang kami pelajari ini boleh kami nyatakan dalam kehidupan keseharian kami. Pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, di dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi. Kiranya Tuhan berkati agar bangsa dan negara kami boleh tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Para pemimpin kami, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka boleh menjadi orang-orang yang hidup di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja, dan memerintah di dalam kasih dan kebijaksanaan yang berasal dari-Mu. Kami berdoa juga kiranya Engkau yang memampukan kami untuk boleh menjadi alat pembangunan bagi bangsa dan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, GKI Cicurug, dengan segala kegiatan ke depan untuk persiapan panitia bulan keluarga, Natal dan Tahun Baru, untuk kegiatan-kegiatan lain yang akan dilaksanakan dalam waktu-waktu yang akan datang. Kiranya Tuhan juga berkati agar setiap program, kegiatan, bahkan persekutuan kami boleh mempersekutukan kami semua ya Tuhan. Para aktivis dan karyawan kami kiranya Tuhan berkati, dan biarlah kehadiran kami boleh menjadi terang dan garam di masyarakat Cicurug ini ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini mengingat sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami mengingat untuk ayahanda dari Ibu Iin, Bapak Gompar Simangunso, juga untuk Oma Lena, Bapak Dedi Kusnadi, Bapak Agus Irianto, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Ibu Wahyuni Christine Saragih atau Mama Noel, Ibu Tina, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Ninik, Mama dari Saudara Delpino, Cimel, juga Ibu Tukiem atau Ibunda dari Ibu Kristini, Ibu Diarti, Saudari Kristi Adinda, Ananda Giovano Purba, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang mungkin dalam pergumulan terkait pekerjaan, pendidikan, dan juga masa depan mereka. Biarlah Tuhan juga yang hadir dalam hidup mereka senantiasa, Tuhan yang senantiasa memberikan semangat dan sukacita kepada keluarga yang mendampingi, dan biarlah hidup mereka senantiasa terpelihara di dalam Engkau. Pakai kami untuk menjangkau setiap mereka ya Tuhan, untuk mewartakan penghiburan yang daripada-Mu saja. Juga untuk anak-anak kami ya Tuhan, mereka yang sedang bersekolah dan akan menentukan masa depan mereka untuk perkuliahan, kiranya Tuhan juga yang berkati mereka semua, termasuk juga anak-anak yang mungkin akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan yang berkati agar kehidupan mereka terpelihara di dalam Engkau saja. Kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Yang jauh dari sempurna ini hanya kami sempurnakan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudari, kita akan mengakhiri bincang sersan ini dengan sebuah pujian yang diambil dari NKB 200. NKB 200 yaitu Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit akan menjadi pujian penutup kita. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu.
tulus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri bincang sersan, barangkali apakah ada pengumuman dari, kita mulai dulu biasanya dari Komisi Dewasa, apa ada pengumuman? Baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sam. Untuk pengumumannya mungkin hanya pendek saja. Untuk PRT onsite pada tanggal 3, pada hari Rabu tanggal 3 September akan diadakan di ruang Sanhedrin atau di ruang Komisi Dewasa, Komisi Pemuda, waktunya pukul 17.00. Itu dulu sih Pak Sam untuk pengumumannya sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak David. Ada pengumuman yang lain Bapak Ibu dari lansia mungkin, remaja, lansia, sekolah minggu? Kalau lansia paling besok senam Bapak Ibu, jangan lupa. Sekolah minggu ada pengumuman? Oh, paling. Kalau sekolah minggu yang saya ingat itu tanggal 5 September Pak Sam. Oh ya, ada kebersamaan GSM ya. Itu tanggal 5 September. Siap, terima kasih Pak Puji. Bagi rekan-rekan GSM jangan lupa untuk hadir. Juga tambahannya mungkin kalau dari saya Bapak Ibu, yang pertama Baptis Kudus Anak sudah dibuka. Dia punya pendaftarannya. Silakan Bapak Ibu mengambil formulir di kantor TU ya. Bisa di, ini salah ini. Oh ya benar-benar ini benar. Syaratnya benar, ini benar. Oke. Hampir ketukar sama syarat KTEK soalnya saya salah baca. Nah, ini benar. Silakan Bapak Ibu yang anak-anaknya mau dibaptis boleh mengambil formulir di kantor TU. Juga untuk pencalonan penatua sudah di-share Bapak Ibu Saudari, formulirnya silakan diambil dan diisi, nanti bisa dikembalikan, dimasukkan ke kotak yang ada di ruang ibadah, ya. Dan juga Bapak Ibu Saudari, penerimaan anggota jemaat baru masih terus dibuka. Silakan Bapak Ibu untuk bagi Bapak Ibu yang mau atestasi masuk, silakan mensubmit atau mengumpulkan data-data yang dibutuhkan paling akhir tanggal 31 Agustus besok ke Tata Usaha Gereja. Dan juga Bapak Ibu Saudari, persiapan GSM akan dilaksanakan tanggal 30 Agustus jam 8 malam hari Sabtu. Bukan jam 8, jam 7 ya, jam 7 malam. Ini salah ketik. Jam 7 malam untuk kelas Daniel sampai dengan Musa. Itu aja Bapak Ibu Saudari, info-info lainnya termasuk juga ini
ada penerimaan murid baru penabur Cicurug, info-info seperti ini, lalu juga info-info administratif gereja yang lain seperti tanggal ulang tahun dan juga pengajuan ibadah. Bapak Ibu bisa membacanya di Warta Jemaat GKI Cicurug yang secara online maupun dibagikan di tiap minggunya. Itu saja yang mungkin menjadi perhatian bagi kita, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudari atas partisipasinya pada kesempatan malam hari ini, dan minggu depan sudah PRT onsite lagi, jadi kita akan ketemu untuk bincang sersan di bulan depan, di bulan September. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Pak Sam, juga saudara-saudara yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.